Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dielgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang berada di sekitar kita, yaitu terkait kali ini dan terkait COVID-19 ya. Kita ketahui bahwasanya COVID-19 ini ternyata benar-benar belum bisa dikatakan berakhir meskipun trennya itu sudah menurun, tetapi nilai varian baru Omicron ini sempat melonjak ya, dan juga kita ketahui memang ya dalam hal fakta ya Omicron ini memang tingkat penularannya tinggi ya, tetapi dengan secara alami virus itu ketika penularannya tinggi itu tidak begitu ganas seperti varian sebelumnya. Tapi kita harus tidak boleh menurunkan kewaspadaan kita terhadap COVID-19, terutama juga varian Omicron ya. Dan kita harus tetap melakukan ikhtiar kita ya untuk menjaga kesehatan dan juga terhindar dari virus. Ini ada tips yang akan kita sampaikan, yaitu 10 langkah yang harus dilakukan jika dinyatakan positif COVID-19 ya. Kita ketahui jumlah COVID sekarang kan naik ya, termasuk juga adanya eh, varian terbaru Omicron ini yang seharusnya bisa ditangani. Ternyata memang faktor penyebabnya memang sebelumnya adanya perjalanan luar negeri yang diimpor ya. Jadi kebanyakan penularan itu akibat dari perjalanan luar negeri yang diimpor, yang negaranya itu mayoritas mengimpor adalah Turki ya. Kemarin itu Turki dan juga eh, termasuk Saudi dan juga Amerika Serikat ya, itu bisa dicek di media ya. Dan memang kemarin ketika Omicron itu sedang melonjak, Amerika itu sempat menyentuh angka 1 juta kasus per hari ya. Dan itu kita sangat sayangkan, apakah tidak ada pengetatan ya setelah naiknya atau melonjaknya kasus Omicron ini ya. Ini cara mencegah penyebaran jika dinyatakan COVID-19, yaitu pertama tetap di rumah ya. Jadi kalau kita sudah dinyatakan COVID-19 ya harus tetap di rumah ya. Kebanyakan orang yang COVID itu misalnya kan gejala ringan adalah demam, flu, batuk ya. Kemarin itu kena yang kebanyakan eh, kena Omicron kan demam, ya flu, batuk. Nah, itu yang harus pertama dilakukan adalah stay at home ya. Jangan kemana-mana, tetap di rumah karena kemungkinan melakukan penularan itu juga sangat tinggi sekali. Jadi harus dirawat di rumah, jangan keluar rumah saat positif COVID-19 kecuali untuk mendapatkan perawatan medis ya. Dan memang harus ketika di rumah harus nggak boleh kemana-mana ya, termasuk jalan-jalan ke tempat umum seperti mall ya. Dan tentu saja ketika kita keluar itu ada kemungkinan akan terjadi penularan. Yang kedua ya, ketika kita COVID ya, yang kedua yaitu tetap menjaga kesehatan diri ya. Ini penting karena ketika dinyatakan COVID-19, setelah kita di rumah kita harus tetap istirahat dan menjaga agar kita tidak dehidrasi ya, dengan mengkonsumsi uh, minum air yang cukup dan juga mengkonsumsi obat yang dijual bebas seperti acetaminophen untuk meringankan gejala yang ditimbulkan dari virus corona. Tetapi kalau kita melihat memang COVID ini sudah ada obatnya, yaitu Paxlovid dan Molnupiravir ya. Seharusnya dalam hal ini pemerintah sudah bisa mengimpor ya, ataupun kalau sudah mengetahui formulanya bisa memproduksi secara massal dan dibagikan kepada mereka yang kena COVID-19 ya. Artinya kalau sudah, dan ini sudah sudah dicanangkan oleh WHO ya. Jadi kalau sudah ada obatnya berarti seperti flu biasa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau sudah ada obatnya tidak perlu vaksin lagi ya. Tetapi ini adalah kita masih proses dan kita harapkan untuk impor obat ya COVID-19 yaitu Paxlovid dan Molnupiravir ini kita harapkan segera
datang agar segera bisa disalurkan kepada mereka yang positif COVID-19. Yang langkah ketiga adalah tetap berhubungan dengan dokter ya. Jangan, ini wajib ya, menjamin komunikasi ya, kemudian menanyakan juga melakukan perawatan medis. Misalnya kalau sesak nafas dan gejala serius ini memang harus dikonsultasikan kepada dokter ya. Ini khususnya bagi mereka yang lanjut usia dan mempunyai komorbid. Ini bahaya kalau tidak terus-menerus menjalin komunikasi berhubungan dengan dokter ya, memang kalaupun butuh medis ataupun yang lain. Langkah keempat adalah hindari transportasi umum ya. Selain kita kalaupun dipaksakan keluar ya harus memakai masker gitu ya. Jangan sampai karena kita berpotensi akan menularkan virus ini kepada orang lain ya. Hindari transportasi umum, artinya transportasi umum itu apabila kita keluar jangan menggunakan transportasi umum atau taksi ya. Gunakan kendaraan sendiri ya, karena itu pertama meningkatkan penularan, juga berpotensi menularkan. Kita juga mungkin ketularan lebih parah lagi ya, karena kita tidak tahu kondisi di luar ya. Yang kelima adalah beritahu. Yang kelima adalah beritahu orang terdekat ya. Cara mencegah COVID-19 itu jangan lupa untuk memberitahu orang terdekat ya, kalau sudah berkeluarga ya kepada istri ya. Artinya ketika sudah COVID-19 itu positif, kita memberitahukan agar tidak terkena atau tertular dengan anak-anak, ataupun kalau kita masih remaja ya, kita bisa beritahu kepada orang tua agar mereka bantu melindungi ya, misalnya dipisahkan ya. Yang keenam adalah selalu pantau gejala yang muncul ya. Selama menjalani isolasi mandiri di rumah, jangan lupa untuk selalu memantau gejala COVID-19. Antara misalnya sesak nafas, ada rasa sakit di dada ya, tidak mampu bangun dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah pakai masker ya. Dianjurkan menggunakan masker yang harus berada di sekitar orang rumah ya. Kalau kita yang sakit ya kita yang pakai masker, karena kita yang ketularan. Artinya jangan sampai ketika kita batuk ataupun kita mengeluarkan air liur itu sampai muncrat ya. Karena terjadi airborne dan bisa saja berpotensi menular gitu. Yang kedelapan adalah tutup mulut dan hidung ya. Dan ini kalau sudah masker ya memang bisa buanglah, kita bisa pakai tisu ya, dan juga setelah itu buanglah tisu tersebut ke tempat sampah dan cuci tangan selama 2 detik menggunakan hand sanitizer. Yang kesembilan adalah jangan berbagi barang pribadi ya, jangan sampai ya, apabila dinyatakan positif itu jangan sampai, misalnya sendok, garpu, handuk itu jangan sampai harus pribadi supaya untuk menjaga kesehatan. Yang terakhir yaitu membersihkan, yang ke-10 adalah membersihkan benda atau hal-hal yang disentuh ya. Kita menyentuh apa ataupun kita memakai apa itu segera harus sering dicuci ya. Dan memang kalau kita melihat Omikron ini kan sedang naik ya, tetapi kita harus paham bahwasanya setelah Omikron ini atau COVID-19 ini kan sudah kita jalani pada saat kondisi kita itu dalam vaksinasi yang fase kedua ya, artinya insya Allah tidak akan begitu berbahaya dan bisa cepat sembuh. Tetapi juga harus kita menjaga terus kesehatan dan imunitas tubuh ya. Imunitas tubuh itu bisa kita lakukan. Di antaranya yang saya anjurkan adalah mengkonsumsi propolis ya. Propolis yang saya anjurkan adalah Turkish Propolis Rukia. Nah ini kebetulan saya bawa, dan ini adalah propolis Turkish Propolis Rukia yang untuk terus-menerus menjaga kesehatan agar kita terhindar dari penyakit dan juga imunitas itu penting ya. Kita juga harus jangan sampai jangan harus tidak kita harus menjaga pikiran kita agar tidak stres ya, karena kalau sudah stres itu pasti akan menurunkan imunitas. Dan untuk yang sudah positif COVID-19, selain ikhtiar yang tadi itu disampaikan, ada juga ini ya, jangan lupa untuk mengkonsumsi propolis ini, Turkish Propolis ya, karena ada nanoteknologi yang fungsinya untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh ya, artinya bisa cepat menyembuhkan penyakit. Kemudian juga ada ruqyah ya, di sini ada ruqyah atau Turkish Propolis Ruqyah ini yang mempunyai kita ketahui ruqyah itu adalah terapi ya, terapi yang sangat dianjurkan untuk mengobati penyakit medis dan non medis ya.
penyakit medis antara lain seperti kolesterol, ya, diabetes, stroke, luka ringan, kemudian paru-paru, demam dan lain sebagainya itu bisa mengkonsumsi rutin Turkish Prophylaxis Ruqyah. Dan ternyata kita juga mempunyai varian yang lain yaitu Turkish Prophylaxis Ruqyah brand. Ini sebenarnya dari Turki ya, karena Turki adalah negara penghasil madu terbesar kedua di dunia, otomatis produksi propolisnya juga melimpah ya. Ini yang ungu ini khusus untuk nutrisi otak, bisa dipakai untuk meningkatkan nutrisi otak dan juga memudahkan anak dan remaja untuk menghafal pelajaran, dan juga untuk penyakit yang lain seperti sakit kepala, stres, kemudian vertigo, migrain, dan hampir semuanya ya. Tetapi yang paling fokus adalah untuk menutrisi otak, tidak hanya untuk anak-anak tetapi juga untuk orang dewasa. Jangan lupa untuk mengkonsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah, link pembelian ada di deskripsi, atau juga bisa kunjungi toko online kami di Tokopedia dan Shopee dengan nama Dialgo. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Rahmat Romani, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.